Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Pak Raji. Ia adalah pedagang bakso keliling yang hidupnya penuh kesulitan. Baksonya biasa saja, tidak terlalu istimewa, sehingga ia selalu kalah bersaing dengan pedagang lain. Dalam kesedihannya, Pak Raji sering merenung di depan rumahnya, memikirkan cara agar ia bisa sukses. Suatu malam saat ia sedang duduk sendirian di bawah pohon besar di pinggir desa, tiba-tiba angin dingin berhembus dan suasana menjadi sunyi. Dari balik bayangan pohon muncul seorang lelaki tua berpakaian hitam. Lelaki itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. "Aku tahu apa yang kau inginkan, Raji," ujar lelaki tua itu. "Kau ingin bakso daganganmu laris, bukan?" Pak Raji terkejut, tapi juga penasaran. "Siapa kau? Bagaimana kau tahu masalahku?" Lelaki tua itu tertawa kecil. "Aku adalah seseorang yang bisa memberimu apa yang kau inginkan. Aku bisa membuat bakso daganganmu tak pernah sepi. Tapi ingat, semua ada harganya." Pak Raji, yang sudah terlalu lelah hidup miskin, langsung mengangguk tanpa berpikir panjang. "Aku siap melakukan apa saja, tolong bantu aku." Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah panci besar dari balik jubahnya. "Ini adalah panci istimewa, tapi untuk membuat kuahnya, kau harus mengikuti instruksiku." Pak Raji diajak ke tengah hutan, di sebuah tempat gelap yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Di sana, lelaki tua itu memanggil makhluk-makhluk kecil dengan suara lirih seperti mantra. Dari balik pepohonan muncul segerombolan tuyul kecil. Mereka tertawa cekikikan, matanya hitam, tubuhnya pucat, dan kepalanya botak. Lelaki tua itu menyuruh tuyul-tuyul tersebut buang air kecil ke dalam panci. Ini adalah bahan rahasia. Kencing tuyul memiliki kekuatan magis yang akan membuat siapapun yang memakannya ketagihan. Dengan ini, kau tidak akan pernah kekurangan pelanggan. Pak Raji merasa ngeri, tapi ia terlalu tergoda oleh janji kesuksesan. Ia menerima panci itu dan mulai berjualan bakso seperti biasa. Seperti yang dijanjikan, dagangannya langsung laris. Orang-orang dari berbagai desa berdatangan untuk mencicipi bakso Pak Raji. Rasa kuahnya luar biasa, membuat siapapun yang mencobanya selalu kembali lagi. Namun, lelaki tua itu memberikan satu syarat kepada Pak Raji. "Setiap malam kau harus memberi makan tuyul-tuyul ini. Mereka harus diberi upeti, atau mereka akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu." Awalnya Pak Raji patuh. Ia menyiapkan makanan untuk tuyul-tuyul itu setiap malam. Namun, seiring waktu, keserakahan mulai merasuki dirinya. Ia berpikir, "Kenapa aku harus terus memberi makan mereka? Aku sudah cukup kaya." Pak Raji berhenti memenuhi syarat itu. Ia mulai mengabaikan tuyul-tuyul yang datang ke rumahnya. Tapi, itu adalah kesalahan besar. Suatu malam ketika Pak Raji sedang tidur, ia mendengar suara cekikikan dari luar rumahnya. Suara itu semakin dekat, hingga akhirnya terdengar di balik pintu kamarnya. Saat ia membuka pintu, ia melihat puluhan tuyul berdiri di sana, menatapnya dengan mata hitam yang berkilau. "Kau melanggar perjanjian kita, Raji," ujar salah satu tuyul dengan suara melengking.
Malam itu Pak Raji menghilang. Warga hanya menemukan gerobaknya di pinggir jalan, lengkap dengan panci kuah yang masih mengepul. Tidak ada jejak Pak Raji, tetapi beberapa orang mengaku melihat bayangannya di malam hari, mendorong gerobaknya di jalan-jalan sepi. Konon, gerobak bakso itu masih berkeliaran hingga sekarang, dipenuhi dengan kekuatan jahat. Orang-orang yang mencicipi bakso dari gerobak itu akan mengalami mimpi buruk, tubuh lemas, atau bahkan menghilang tanpa jejak. Sejak malam Pak Raji menghilang, desa itu tak pernah sama lagi. Orang-orang yang pernah makan baksonya mulai merasa aneh. Beberapa di antaranya mengaku sering bermimpi tentang gerobak bakso yang melintas di depan rumah mereka. Dalam mimpi itu, gerobak itu berhenti, dan dari balik uap kuahnya muncul sosok-sosok kecil menyeramkan dengan mata merah menyala. Tuyul-tuyul itu menatap mereka sambil cekikikan, seakan-akan sedang menunggu sesuatu. Yang lebih menyeramkan, setiap kali mereka bangun, tubuh mereka terasa lemas, seperti ada yang menghisap energi mereka sedikit demi sedikit. Beberapa orang bahkan mulai jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Sementara itu, ada desas-desus bahwa gerobak bakso Pak Raji sering terlihat di desa-desa tetangga. Namun, siapapun yang mencoba menghentikannya, entah dengan cara memecahkan panci atau membakar gerobak itu, selalu berakhir dengan nasib tragis. Mereka yang mencoba melawan gerobak bakso itu biasanya ditemukan tak bernyawa di pagi harinya, dengan mata melotot ketakutan dan mulut mereka masih dipenuhi potongan bakso. Salah satu cerita yang paling menegangkan terjadi di desa sebelah. Seorang pemuda bernama Arman yang mendengar kisah gerobak bakso itu merasa penasaran. Ia adalah seorang pemberani yang tidak percaya takhayul. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengikuti gerobak tersebut. Setelah mendengarnya lewat di depan rumahnya, Arman membawa pisau besar, bersumpah untuk menghancurkan panci berisi kuah kencing tuyul itu. Ia mengikuti gerobak itu ke sebuah ladang gelap di pinggir desa. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang mendorong gerobak itu. Ternyata bukan manusia, melainkan bayangan hitam besar dengan tangan panjang yang berujung cakar. Ketika Arman mendekat, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di sekeliling gerobak, tuyul-tuyul kecil itu melompat-lompat, tertawa sambil memakan sisa-sisa bakso dari mangkuk-mangkuk yang berserakan. Panci besar itu masih mengepul dan aroma kuahnya anehnya menggoda. Dengan penuh keberanian, Arman melompat dan mencoba menusuk panci itu. Namun, sebelum pisau itu menyentuh permukaan panci, sesuatu mencengkeram pergelangan tangannya. Ia mendongak dan melihat sesosok pria berwajah pucat dengan mata merah. "Kenapa kau mengganggu pekerjaanku?" tanya pria itu. Itu adalah Pak Raji. Namun, ini bukan Pak Raji yang dikenal warga. Wajahnya penuh amarah dan tubuhnya tampak lebih kurus, hampir seperti mayat hidup. Arman mencoba melawan, tapi kekuatan Pak Raji luar biasa. Dengan satu dorongan, Arman terjatuh ke tanah. Tuyul-tuyul itu mulai mengerumuninya, tertawa-tawa dengan suara melengking. "Dia ingin mencuri dari kita," salah satu tuyul berkata sambil mendekatkan wajahnya ke Arman. Arman berteriak, tapi suara teriakannya teredam oleh suara cekikikan tuyul-tuyul itu. Malam itu ia menghilang. Esok paginya warga menemukan pisau besar milik Arman di tengah ladang, tapi tidak ada jejak dirinya. Setelah kejadian itu, warga desa mulai takut untuk keluar rumah di malam hari. Mereka percaya gerobak bakso Pak Raji kini menjadi alat para tuyul untuk menghisap energi manusia. Orang-orang yang tidak sengaja membeli bakso dari gerobak itu dilaporkan akan mengalami nasib buruk, mulai dari sakit misterius hingga menghilang tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, gerobak bakso Pak Raji menjadi seperti legenda gelap yang menghantui setiap desa yang didatanginya. Namun,
ada yang aneh. Gerobak itu tidak hanya muncul di desa terpencil, tetapi mulai terlihat di jalan-jalan kota. Setiap kali gerobak itu muncul, aroma kuahnya begitu kuat, seperti memanggil siapa saja yang lewat. Di kota kecil bernama Kertamukti, gerobak itu muncul pertama kali di malam yang sunyi. Tidak ada suara kecuali bunyi gerobak yang berderit perlahan, seolah-olah rodanya berkarat. Pak Raji, atau apapun sosok yang mengendalikan gerobak itu, berdiri di sana dengan senyum mengerikan. Matanya menyala merah dalam gelap. Seorang supir taksi bernama Rahmat yang sedang menunggu penumpang mencium aroma bakso tersebut. Perutnya keroncongan. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati gerobak itu. Pak Raji menyambutnya dengan suara yang serak namun ramah. "Bakso, Pak. Hangat dan segar." Rahmat tidak menyadari di belakang gerobak itu sesosok kecil berbentuk seperti anak-anak dengan kepala botak sedang bersembunyi mengintip dari balik panci. Tuyul itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam. Rahmat memesan satu mangkuk bakso. Saat ia mencicipi kuahnya, rasanya luar biasa. Rahmat merasa tubuhnya hangat, namun ia tidak menyadari bahwa di balik setiap suapannya, bayangannya di tanah semakin samar, seakan-akan dirinya perlahan menghilang dari dunia ini. Setelah Rahmat selesai makan, ia merasakan kantuk yang luar biasa. Pak Raji hanya tersenyum. "Hati-hati di jalan, Pak. Jangan sampai terlalu lelah." Rahmat kembali ke taksinya. Tapi ia tidak pernah sampai di rumah malam itu. Taksi yang ia kendarai ditemukan kosong di pinggir jalan. Mesinnya masih menyala, namun Rahmat tidak ada di dalamnya. Malam berikutnya, di desa lain gerobak itu kembali muncul. Namun kali ini, lebih banyak warga yang memperhatikan keanehan gerobak tersebut. Seorang anak kecil bernama Vina yang penasaran dengan cerita seram itu mencoba mengintip gerobak dari jendela rumahnya. Ia melihat Pak Raji berdiri di dekat panci besar, mengaduk kuahnya dengan perlahan. Namun, sesuatu yang aneh terlihat dari gerobak itu. Setiap kali Pak Raji mengangkat tutup panci, uap yang keluar bukanlah uap biasa. Uap itu bergerak seperti makhluk hidup, merangkak di tanah, masuk ke celah-celah rumah di sekitar. Vina menahan napas saat melihat sosok kecil muncul dari dalam panci. Itu adalah tuyul. Tubuhnya berlendir, matanya merah, dan kulitnya memantulkan cahaya bulan. Tuyul itu memanjat keluar dari panci, melompat ke tanah, lalu berlari menuju rumah-rumah yang gelap. Vina langsung menutup tirainya, tetapi terlambat. Ketika ia berbalik, tuyul itu sudah ada di kamarnya, menatapnya sambil tersenyum mengerikan. "Jangan takut," ujar tuyul itu dengan suara yang melengking. "Kami hanya ingin bermain." Vina berteriak, namun suaranya seperti terjebak di tenggorokannya. Malam itu orang tuanya menemukan kamar Vina kosong. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mangkuk bakso di meja kecil di dekat tempat tidurnya. Seorang dukun muda bernama Bahar mendengar cerita tentang gerobak bakso itu. Ia penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan membawa jimat pelindung, ia menunggu gerobak itu muncul di desanya. Ketika gerobak itu datang, Bahar langsung berdiri di tengah jalan, menghalangi jalannya. Pak Raji berhenti menatap Bahar dengan senyumnya yang lebar. "Mau makan bakso, nak?" Bahar mencabut kerisnya dan mengarahkannya ke Pak Raji. "Aku tahu siapa kau. Aku tahu bakso itu bukan untuk manusia. Ini adalah makanan kutukan." Pak Raji tertawa. Suaranya menggema, terdengar seperti banyak orang tertawa bersamaan. "Kau ingin melawanku? Kau hanya manusia biasa. Gerobak ini adalah perwujudan dari dosa. Tidak ada yang bisa menghentikannya." Tiba-tiba dari dalam gerobak, puluhan tuyul melompat keluar, mengelilingi Bahar. Mereka berlari dengan cepat, membuat lingkaran yang semakin mengecil di sekelilingnya.
Bahar mencoba melawan, tapi kekuatan tuyul-tuyul itu terlalu besar. Di tengah kepanikannya, Bahar melihat sesuatu yang mengerikan. Di bawah gerobak itu bukanlah roda yang menopangnya, melainkan tangan-tangan manusia yang mencakar tanah, seolah-olah jiwa-jiwa terkutuk sedang menyeret gerobak itu ke setiap tempat yang dituju. Malam itu, Bahar juga menghilang. Desa Cibening adalah desa berikutnya yang menjadi tujuan gerobak bakso kutukan itu. Malam itu, angin bertiup kencang dan bulan tertutup awan tebal, membuat malam lebih gelap dari biasanya. Warga desa yang mendengar cerita tentang gerobak bakso Pak Raji mulai waspada, terutama setelah beberapa orang di desa-desa lain menghilang tanpa jejak. Namun, rasa penasaran selalu menjadi godaan yang sulit ditolak. Seorang pemuda bernama Raka, yang dikenal suka menantang bahaya, tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Ia menganggap semua itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Ketika malam tiba dan suara gerobak berderit mulai terdengar di ujung jalan desa, Raka memutuskan untuk keluar dan membuktikan bahwa semua itu tidak lebih dari khayalan. Dari kejauhan, ia melihat sosok Pak Raji mendorong gerobaknya. Bayangan tubuh Pak Raji tampak lebih tinggi dari biasanya, dan matanya yang merah menyala terlihat jelas meski malam begitu gelap. Gerobaknya berderit, seolah-olah menahan beban berat yang tidak wajar. Raka berjalan mendekat dengan penuh percaya diri. "Pak, saya mau coba bakso yang katanya terkenal itu. Boleh buatkan satu mangkuk," katanya dengan nada menantang. Pak Raji tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Tentu saja, nak. Bakso ini spesial. Kau tidak akan pernah melupakannya." Ketika Pak Raji membuka tutup panci, aroma kuah langsung menyeruak, lebih kuat dari yang bisa dibayangkan Raka. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar. Dari dalam panci, terlihat uap yang bergerak seperti asap hidup, melilit tangan Pak Raji, seolah-olah membantu dia menyajikan bakso itu. Raka mencoba menahan rasa takutnya dan memakan satu suap bakso itu. Rasanya memang luar biasa, jauh lebih nikmat dari bakso manapun yang pernah ia coba. Tapi tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tenggorokannya terasa panas, seperti terbakar, dan tubuhnya mulai bergetar tanpa kendali. Pak Raji tertawa kecil. "Nikmat, bukan? Tapi ingat, setiap kenikmatan ada harganya." Raka mencoba melawan efek aneh itu. Ia melemparkan mangkuk bakso ke tanah dan berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku?" Namun, sebelum ia bisa bergerak, dari dalam panci muncul sosok-sosok kecil yang langsung melompat ke tubuh Raka. Tuyul-tuyul itu mencengkeram tubuhnya dengan tangan-tangan kecil mereka yang kuat, mencakar dan menariknya ke arah panci. Raka mencoba melawan, berteriak meminta tolong, tapi suaranya tenggelam dalam suara cekikikan tuyul-tuyul itu. Warga desa yang mendengar teriakan itu berlari keluar rumah. Tapi yang mereka temukan hanyalah gerobak bakso yang berdiri kosong di tengah jalan. Tidak ada jejak Raka, hanya mangkuk bakso yang pecah dan genangan kuah yang berbau aneh di tanah. Setelah kejadian itu, gerobak bakso Pak Raji mulai lebih sering muncul di desa-desa. Warga mulai menemukan pola yang mengerikan. Gerobak itu selalu datang di malam tanpa bintang, ketika bulan tersembunyi di balik awan. Setiap kali gerobak itu berhenti di sebuah desa, pasti ada orang yang menghilang. Namun, ada yang lebih menakutkan. Orang-orang yang menghilang tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa warga mengaku mendengar suara mereka memanggil dari dalam panci ketika gerobak itu lewat. "Tolong kami, jangan makan bakso ini." Suara mereka lirih, hampir seperti bisikan. Bahkan, beberapa orang bersaksi melihat wajah-wajah samar di permukaan kuah bakso, seolah-olah jiwa-jiwa korban terperangkap di dalamnya. Wajah mereka terlihat memohon,
Namun tidak ada yang bisa dilakukan untuk membebaskan mereka. Warga desa akhirnya memutuskan untuk melawan. Mereka memanggil seorang dukun tua bernama Mangkarsa yang dikenal memiliki kemampuan melawan ilmu hitam. Mangkarsa mempersiapkan sebuah ritual untuk menghentikan gerobak bakso itu. Ketika malam tiba, sesuai dugaannya, suara derit gerobak mulai terdengar. Warga yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di rumah, sementara Mangkarsa berdiri di tengah jalan dengan membawa keris pusaka dan sesajen. Ketika gerobak itu berhenti di depannya, Pak Raji menatap Mangkarsa dengan senyum dingin. "Kau pikir bisa menghentikan kutukan ini?" tanyanya dengan suara serak. Mangkarsa tidak menjawab. Ia mulai membaca mantra, mencoba mematahkan kutukan gerobak itu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam panci, muncul sosok besar berbentuk bayangan hitam, jauh lebih menyeramkan dari tuyul-tuyul kecil yang biasa keluar. Makhluk itu memiliki tangan panjang dan wajah tanpa mata, namun mulutnya penuh dengan gigi-gigi tajam. Makhluk itu menyerang Mangkarsa yang hanya bisa bertahan dengan kerisnya. Perlawanan berlangsung sengit, namun pada akhirnya Mangkarsa terhempas ke tanah. Sebelum makhluk itu bisa mencengkeramnya, ia sempat membakar sesajen yang dibawanya, menciptakan ledakan cahaya yang cukup untuk mengusir gerobak itu pergi. Namun, kemenangan itu hanya sementara. Gerobak bakso Pak Raji tetap berkeliaran, mencari korban baru. Dan kini, setiap kali gerobak itu muncul, suara cekikikan tuyul dan tangisan korban-korbannya terdengar lebih keras, menandakan bahwa kekuatan kutukan itu semakin besar. Setelah kematian Pak Raji, tubuhnya memang dikuburkan oleh warga desa, tetapi jiwanya tidak pernah benar-benar pergi. Kutukan yang ia bawa ke dunia, perjanjian gelap yang ia buat dengan tuyul-tuyul dan makhluk lain dari dunia gaib, mengantarkan jiwanya ke tempat yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Ketika napas terakhir Pak Raji berhembus, ia merasakan tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia mencoba berteriak, namun suaranya lenyap, ditelan keheningan yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi manusia. Kulitnya terasa membusuk dan tangannya berubah menjadi tulang-tulang yang rapuh. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang asing, gelap dan menyesakkan. Di sekelilingnya tanah berwarna merah darah dan udara dipenuhi bau anyir yang memualkan. Pak Raji menyadari ia berada di sebuah tempat yang disebut orang sebagai neraka tuyul, tempat jiwa-jiwa yang melibatkan diri dalam perjanjian gaib dihukum untuk selama-lamanya. Di tempat itu, Pak Raji melihat panci besar, mirip dengan panci bakso yang selalu ia gunakan semasa hidup. Namun, panci itu kini penuh dengan cairan hitam, pekat yang mendidih, memancarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Tuyul-tuyul yang pernah menjadi pelayannya muncul dari balik kegelapan. Namun kali ini mereka bukanlah makhluk kecil yang lemah. Tubuh mereka lebih besar, dengan kulit hitam mengilap, taring panjang, dan mata merah yang menyala seperti bara api. Mereka memaksa Pak Raji mendekati panci itu. "Kau suka memberi makan orang lain, bukan? Kini giliranmu yang makan," ujar salah satu tuyul dengan suara yang berat dan mengerikan. Pak Raji mencoba melawan, tapi tubuhnya tidak berdaya. Tuyul-tuyul itu mencengkeram kepalanya dan memaksanya mencelupkan wajahnya ke dalam cairan mendidih itu. Pak Raji merasakan panas yang luar biasa, kulitnya seperti meleleh, tetapi anehnya ia tidak mati. Ia terus merasakan rasa sakit itu berulang kali hingga ia nyaris kehilangan akal sehatnya. Setelah itu, Pak Raji dilemparkan ke tengah-tengah ladang yang penuh dengan wajah-wajah samar. Ia segera mengenali wajah-wajah itu. Mereka adalah korban-korbannya, orang-orang yang memakan bakso kutukannya semasa hidup.
Mereka menatapnya dengan mata kosong, tapi ekspresi mereka penuh dendam. Salah satu dari mereka, seorang pemuda yang pernah menghilang setelah memakan bakso Pak Raji, mendekat dan berkata, "Kau mencuri jiwa kami untuk kekayaanmu, Pak Raji. Kini kau harus membayar harganya." Tiba-tiba jiwa-jiwa itu merangkak ke arahnya, mencengkeram tubuhnya, dan menariknya ke dalam tanah. Pak Raji merasa dirinya terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Di sana, ia mendengar jeritan-jeritan yang tiada hentinya, jeritan yang berasal dari dirinya sendiri, dan para korban yang tidak akan pernah memaafkannya. Di tengah kegelapan, Pak Raji bertemu dengan sosok bayangan besar, yang ternyata adalah makhluk yang pernah membuat perjanjian dengannya. Sosok itu memiliki tubuh menyerupai manusia, tetapi dengan tanduk besar dan kulitnya bersisik. "Kau berpikir perjanjian kita selesai ketika kau mati?" tanya makhluk itu dengan suara seperti gemuruh. "Tidak, Raji. Kau milikku sekarang, dan tugasmu belum selesai." Makhluk itu mengikat jiwa Pak Raji dengan rantai-rantai besar yang menyala merah seperti besi panas. Ia menyeret Pak Raji kembali ke dunia manusia, tetapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga gerobak bakso terkutuk. Jiwa Pak Raji kini terperangkap di dalam gerobak itu, selamanya menjadi bagian dari kutukan yang ia ciptakan.